cost. Jadi biaya pelayanan pasien COVID-19 tidak terbatas pada biaya langsung untuk perawatan pasien, tetapi juga ada biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini juga tidak sedikit jumlahnya, apalagi kalau rumah sakit yang besar. Nah, ini tandingannya demikian. Kalau pendapatan itu lebih besar dari biaya, alhamdulillah kita akan mendapatkan surplus atau laba. Mengapa rumah sakit harus surplus atau laba? Demi menjaga kelangsungan rumah sakit, termasuk demi menjaga mutu. Jika biaya sama dengan pendapatan, maka impas atau break-even point ini masih survive rumah sakit. Jika pendapatan lebih kecil, biaya akan defisit. Tapi pendapatan yang dimaksud bukan pendapatan terbatas dari perawatan pasien COVID-19, tapi pendapatan agregat keseluruhan. Demikian pula yang dimaksud biaya yang kami sampaikan, itu adalah biaya rumah sakit. Saya belum mendapatkan ilustrasinya dalam 2 bulan terakhir, bulan Maret dan bulan April setelah adanya kasus COVID-19, apakah kondisinya itu 3A, 3B, ataukah 3C. Dugaan saya yang terjadi adalah 3C. Ya, terus next. Nah, yang normal, ya normal, 3A tadi, jika pendapatan saya nyatakan 100%, kondisi misalnya sampai dengan tahun 2019, kondisi normal rumah sakit, biaya variabel, sebagian besar biaya variabel itu adalah biaya langsung, yaitu obat, BHP, jasa medis, listrik, air, dan lain-lain. Itu 60%-an kondisi normal. Kontribusinya untuk mengcover biaya tetap ada 40. Biaya tetap kisaran 25%. Jadi rumah sakit yang normal itu akan memperoleh profit margin 15 atau 15% dari pendapatan. Ini normalnya. Nah, bagaimana kalau pendapatan nanti turun? Variabelnya juga akan turun, tapi biaya tetapnya itu tidak mau turun. Next. Nah, implikasi terhadap laba rugi rumah sakit dengan adanya kasus COVID-19, 19 ini bukan 10 nih, mohon maaf salah pencet. Kunjungan menurun signifikan. Berdasarkan pengamatan kami di beberapa rumah sakit, kunjungan tinggal 30%, 40%, 50% paling tinggi yang saya tahu. Maka pendapatan juga akan menurun signifikan. Meskipun tarif pasien COVID-19 itu gede karena menggunakan tarif kelas A, klaster 1 gitu ya. Tapi kemungkinan pendapatan secara agregat itu akan turun karena pelayanan untuk pasien non-COVID-19 itu juga turun. Kontribusi margin turun, biaya tetap tidak berubah, maka biaya rumah sakit lebih banyak terserap ke biaya pelayanan COVID-19. Cost of Services Sold atau HPP, harga pokok penjualan, itu akan teralokasi semua ke produk yang terjual. Karena produk yang terjual adalah COVID-19, maka COVID-19 juga menanggung biaya tetap yang gede tadi. Maka kemungkinan yang keenam, unit cost pelayanan COVID-19 akan tinggi. Kalau unit cost itu isinya direct cost, bisa jadi masih lebih kecil daripada tarif yang berlaku. Tapi karena pelayanan menurun, fixed cost nggak mau turun, karena tidak ada pemecatan, tidak ada pemotongan gaji dan sebagainya, maka unit cost pelayanan COVID-19 itu akan tinggi, risikonya rumah sakit akan mengalami kerugian atau defisit. Ini bisa dicerminkan barangkali pengalaman 2 bulan, bulan Maret dan bulan April, dan ini pun saya kira juga belum representasi dari tahun 2020. Terus, nah kemungkinan akan terjadi pendapatan yang 100 tadi tinggal 50, atau bahkan tinggal 40, atau yang ketiga mungkin tinggal 30, tapi variabelnya 60%. Hanya habis 60%-an menurut pengalaman kami. Kalau
Kalau 50, biaya variabel obat, BHP, dan lain-lain yang digunakan untuk pelayanan langsung pasien tadi, 60%-nya. Untuk alternatif 1, kontribusi marginnya masih 20, tapi dia tetap nggak mau turun. Kecuali ada pengurangan, misalnya penjualan aset, kebutuhannya akan berkurang. Pengurangan pegawai, biaya pegawai akan berkurang. Biaya pemeliharaan dikurangi, dan lain-lain. Tapi demi menjaga mutu dan stabilisasi rumah sakit, maka dia tetap pada umumnya tetap, misalnya 25. Maka ketika pasien turun 50, itu akan terjadi defisit 5 atau minus 10% dari pendapatan. Ya. Ini dengan catatan volume layanan menurun 50 sehingga tinggal 50, ketika turun 60% maka tinggal 40. Ya. Terus apa dampaknya kalau rumah sakit rugi? Asetnya akan turun. Duitnya yang dulu punya banyak akan berkurang, tabungannya juga akan berkurang, mungkin persediaannya juga akan berkurang, maka dampaknya akan menurunkan mutu layanan. Meningkatnya utang atau kewajiban akan menurunkan likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas kemampuan bayar tepat waktu. Solvabilitas juga kemampuan bayar baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurunnya kemampuan kewajiban kepada debitur dan kreditor. Debitur kita harus bayar bunga dan angsuran. Kreditor karena menanamkan modal, dia juga akan mengharapkan return on investment-nya. Biasanya dalam bentuk dividen. Alternatif solusinya, ini kepada stakeholder, terutama kepada pemilik dalam kondisi rumah sakit mengalami penurunan pendapatan, kemudian akan menghadapi kerugian, maka harus ada kontribusi modal dari pemilik. Nah ini kalau pemiliknya itu badan hukum rumah sakitnya perseroan terbatas, jelas pemegang saham. Pemerintah, ya pemerintah. Baik itu kabupaten kota, provinsi maupun pemerintah pusat, tergantung jenis rumah sakitnya. Atau utang jangka panjang, jangan jangka pendek. Utang jangka panjang yang tidak membebani cash flow dalam jangka pendek. Atau kalau memang masih mempunyai dana, ini alhamdulillah ada berkah celengan BPJS tahun 2019 yang klaimnya agak lambat diterima oleh rumah sakit. Berkahnya punya celengan yang akan diterima di tahun 2020. Ya ini yang ketiga ini nanti kita jika ada ya. Tapi biasanya piutang ke BPJS itu juga diimbangi dengan utang kepada pihak ketiga maupun jasa pelayanan. Jadi sudah ada yang jagakan. Jadi yang paling mungkin kalau rugi itu adalah kontribusi dari pemilik kalau menurut saran kami, jangan utang. Next. Nah, norma tarifnya yang demikian ini yang kami ambil dari surat Menteri Keuangan kepada Menteri Kesehatan itu. Ya, kalau formulasinya menurut kami sudah wajar, menggambarkan satu pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh rumah sakit, namun terbatas pada direct cost-nya, belum indirect cost-nya. Ya, terus ini sudah dijelaskan oleh Bu Yani tadi berapa rupiahnya. Terus, next. Nah, formulasi perhitungan menurut kami wajar, cuma belum menyerap indirect cost. Jika besaran tarif sesuai tarif inasi bisnis kelas A regional 1, kelas perawatan kelas 3, apakah ini wajar? Tergantung dari volumenya. Nah ini yang kita dilematis. Kalau pasien COVID ini banyak, ya bagi pendapatan rumah sakit juga meningkat untuk menggantikan pelayanan lain yang berkurang. Tapi kita tentu tidak berharap bahwa pasien COVID-19 itu banyak. Harga perolehan BHP mengalami kenaikan signifikan. Mohon bisa dipahami ini dalam kondisi seperti ini, karena akibat dari hukum ekonomi, demand pada kondisi COVID-19 ini lebih besar dari supply. Harga gila-gilaan di pasaran.
Unit cost layanan COVID tinggi karena menanggung beban tetap rumah sakit yang 25 tadi saya katakan. Next. Tarif pelayanan COVID-19. Tarif wajar itu jika unit cost lebih kecil dari tarif. Unit cost-nya jelas akan terangkat naik, ya. Karena unit cost itu adalah cost atas layanan yang terjual itu semua dibebankan ke sana. Formulasi unit cost itu total cost dibagi volume layanan. Total cost-nya tambah, volume layanannya kecil, maka unit cost-nya akan tinggi. Dampaknya unit cost pelayanan COVID-19 akan tinggi karena menanggung biaya tetap. Maka unit cost prediksi saya lebih besar daripada tarif. Terus dampaknya, kemungkinan dampak atas besaran tarif COVID-19 dengan mempertimbangkan cost dan volume, tarif wajar dan rumah sakit akan surplus atau laba. Ini rumah sakit tertentu. Tapi rumah sakit yang lain meskipun tarifnya wajar, rumah sakit rugi karena dia kehilangan pasien-pasien yang lain. Meskipun tarifnya wajar, ya ini rumah sakit rugi atau defisit. Ini hanya dua sebetulnya, mohon maaf. Yang kedua tadi impas, mungkin kemungkinan adalah impas. Yang ketiga adalah dia rugi. Tapi meskipun tarifnya wajar, ya. Terus kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, perlu perhitungan unit cost. Ya, unit cost tiap rumah sakit bisa berbeda-beda. Ya, tarif pelayanan COVID-19 dianggap wajar jika unit cost-nya itu lebih besar daripada tarifnya. Rumah sakit perlu melakukan prognosis laba rugi tahun 2020 dengan data historis sampai dengan April dan asumsi volume layanan masing-masing dari Mei sampai dengan Desember 2020. Dengan kebijakan refocusing dan pergeseran anggaran. Yang penting rumah sakit selamat itu jika cash flow-nya direncanakan selamat dan dilakukan selamat. Rumah sakit mencari alternatif solusi menutup defisit tahun 2020. Jika punya laba ditahan, surplus, kas secara kas, alhamdulillah, kontribusi modal pemilik, utang jangka panjang, dan jika mempunyai aset-aset yang nganggur, kiranya bisa dijual. Terus, saya kira ini terakhir. Terima kasih, hemat 4 menit, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Pak Osman, saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wid, Kepala Wakil masih bisa nyumbang 4 menit Pak buat Dr. Fahrul dari Budi Kemuliaan. Kita punya waktu tinggal 30 menitan ya. Jadi saya berharap kurang dari 20 menit Dr. Fahrul bisa selesai. Silakan Dr. Fahrul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk menampilkan contoh analisa biaya yang menggunakan time driven activity based costing dengan mengambil kasus suspek COVID 2019. Rumah sakit kami, next slide, mohon slide. Rumah sakit Budi Kemuliaan bukanlah rumah sakit rujukan COVID. Sehingga kami perlu tambahan upaya untuk menyediakan ruangan baru, yaitu ruangan triase, ruangan khusus, ruangan isolasi yang diambil dari gedung yang berbeda, yang tadinya peruntukan berbeda. Dan alhamdulillah usaha ini mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan, Pemda DKI dan para alumnus Budi Kemuliaan. Tapi Budi Kemuliaan itu sudah berusia lebih dari 100 tahun, jadi banyak tadi yang bisa membantu dan suatu keniscayaan bahwa tidak mungkin rumah sakit kami yang bukan rujukan COVID menolak pasien yang walaupun kami tadinya menjadi ibu dan anak, misalnya datang dengan perencanaan melahirkan keiser atau vakum, tiba-tiba dalam perjalanan yang mau berubah menjadi PDP. Kami menganut sistem krisis dalam hal ini menganut krisis manajemen, di mana dalam keadaan ini kami menerapkan secara segera merubah struktur, kemudian
membuat tim dalam bentuk satgas COVID serta dengan pesan-pesan yang diperlukan khusus serta melakukan problem solving yang muncul. Walaupun demikian, next slide saya berikutnya. Sejak Maret sampai April, rawat inap kami merawat total adalah sekitar 59 PDP dan ODP. Dan dari pasien itu pada bulan Maret ada satu pasien umum yang hasilnya PCR dan satu anak berusia 4 bulan dengan ventilator minggu di PDP meninggal. Dan pada bulan April satu pasien anak yang hasil PCR positif sama. Dua-dua pasien sama. Slide berikutnya. Kalau kami lihat rawat jalan kami secara umum pasien-pasien umum jumlah kunjungan jauh berkurang. Kami katakan mulai bulan April itu kunjungan rawat jalan bisa berkurang sekitar 40-50%. Tetapi pasien yang PDP dan ODP suatu hal yang tidak bisa diprediksi akan muncul, dan kami terdapat sudah 133 pasien yang slide berikutnya. Nah, pada presentasi sore hari ini, walaupun tadi sahabat saya Dr. Kosum sudah melihatkan skema pembiayaan, tapi ada metodologi costing jadi ABC yang kami coba sampaikan, yang kalau dilihat dari data-data tadi dengan adanya top up dari ruangan itu yang bisa membantu sehingga bisa klaimnya lebih besar. Time driven activity based costing ini suatu perhitungan biaya yang dilakukan dengan menggunakan alur aktivitas pasien. Jadi pasien journey yang disepakati dalam bentuk ICP-nya, Certificate Clinical Pathway, yang dibuat oleh masing-masing provinsi. Kemudian setiap aktivitas tersebut diidentifikasi waktu pelaksanaannya, dihitung menit pemakaiannya, dan siapa yang berperan, kemudian kita biayakan. Kemudian setiap aktivitas diidentifikasi seluruh komponen biaya yang menyertai, sehingga baik untuk rawat jalan, rawat inap, komposit bisa kita menggunakan time driven activity based costing. Berikutnya, ini ada contoh kasus. Kami punya satu kasus perempuan 64 tahun dengan length of stay 8 hari. Di awal pasien datang dengan demam, didiagnosis sebagai infeksi viral dan bakterial, dan klaim ingat biji adalah seperti itu terapat. Tapi karena pasien ini ternyata PDP, karena ada top up harian dengan tadi perhitungan ruang isolasi khusus tanpa ventilator selama 8 hari, maka bisa mendapat bisa. Slide berikutnya. Nah, ini contoh kasus yang tadi yang PDP dengan COVID tadi, dengan komorbid. Pasien tersebut ada komorbid diabetes, hipertensi, dan ada 4 opsi yang kami buat sini. Opsi yang kiri atas, opsi pertama, jika petugas merawat, hanya kami saat ini perlu diketahui kami punya 15 tempat tidur dan isolasi khusus yang kami kembangkan dalam rangka khusus kasus satgas COVID ini, karena suatu keniscayaan kami pasti menggunakan yang PDP. Kalau misalnya kami menentukan jumlah satu pasien dirawat, maka total biaya yang bisa dikeluarkan adalah sekitar 50 juta sekian.
Tetapi kalau opsi 2, kalau dalam ruang isolasi itu ada 5 pasien, 5 pasien dirawat, sehingga penggunaan APD satu petugas bisa untuk mengawasin dari satu pasien, maka biaya total yang biaya tidak langsungnya juga itu sekitar justru menurun sekitar 48%-nya, jadi cuma 29 juta siap. Dan kalau saya lihatkan lagi dari opsi 3 di mana APD digunakan untuk melayani 5 pasien dan biaya tidak langsung diabaikan, maka turun lagi jumlah total pembiayaan. Dan opsi terakhir, jika APD digunakan untuk melayani 5 pasien dalam isolasi tadi misalnya, maka dan biaya tidak langsung diabaikan, maka kita lebih turun lagi. Dalam perhitungan PDA di sini secara teknis ini panjang sekali, ada 7 langkah, tapi di slide ini kami tidak semua, hanya beberapa. Slide berikutnya. Tapi ini nggak bisa diklaim BPJS. Ada satu pasien lagi, kasus suspek COVID, bayi berusia 4 tahun. Ini kejadian pada tanggal 25 Maret, masuk 20 Maret. Pasien tersebut dirawat sebagai pneumonia biasa, tiba-tiba dirawat ruang biasa, ICU biasa, tiba-tiba dia membutuhkan bantuan ventilator. Kita pindahkan ke Metode mendapat ventilator selama 4 hari, dan ternyata pasien tersebut tidak tertolong. Diagnosis PDP, hasil swab yang muncul 10 hari kemudian, hasilnya negatif. Tetapi sesuai prosedur pemakaman tersebut, sudah dianggap sebagai pemakaman tersebut. Walaupun pada saat itu ada pertentangan dari keluarga yang tidak mau. Nah, nilai klaim dinas CBG yang memakai ventilator adalah seperti tertera di slide 394, tetapi karena dianggap PDP ada top up 4 hari dengan ventilator dan dengan tekanan negatif, maka dapat tambahan. Tapi kalau rumah sakit rujukan dia bisa diklaim, Mas. Kasus terakhir, kasus yang ketiga, contoh persalinan normal tapi ibunya usia ibunya 15 tahun, cuma 2 untuk biaya dia data lain-lain sedang klaim yang tinggi 4,2 dan total klaim kena top up harian 2 hari, dapat isolasi di ruang isolasi tanpa ventilator, tanpa tekanan negatif, maka dapat nilai tambahan 15. Slide berikutnya. Ini adalah contoh kasus COVID dengan persalinan seksi cesarean. Tadi sebelumnya Ibu Kalsum mengatakan kalau dia semata-mata seksi cesarean, pembiayaannya dibayarkan melalui JKI. Tetapi PDP-nya, dengan PDP-nya, speknya baru dihitungkan dengan skema yang baru. Pada kasus kami ini, berusia 40 tahun, pasien hanya dirawat 3 hari. Di awal, pada waktu sebelum tindakan seksi cesarean, pasien masih dinyatakan belum sebagai PDP. Tetapi dalam perjalanannya, berdasarkan di sekio, klinis menunjukkan PDP dengan konsultasi dokter di dalam, dokter paru, maka seperti tertera dari slide, kita klaimnya ini cuma 5,2 dan karena ada top up harian buangan kondisi yang tanpa ventilator dan dengan tanpa tekanan negatif, kita mendapatkan juga kali 9 sekian, 7 sekian, 3 kali 7 sekian. Jadi dapat nilai 22. Yang kami tunjukkan di sini, maaf sebelumnya, adalah variasi yang kami lakukan ini, yang kasus anak, kemudian kasus seperti normal, kasus pre-infeksio, belum kami hitung time driven case activity based costing-nya, jadi habis ini. Nanti kami akan berkesempatan menghitung, dan kalau ternyata itu dihitung, nilai yang dapat itu
lebih mendekati seperti nilai keekonomian sebenarnya, karena kita menghitung pasien journey yang dihitung beraktiviti setiap pasien tersebut dilayani. Misalnya pasien diterima dari ruang emergensi, di triase berapa menit yang dibutuhkan, siapa yang bertugas, kita menghitung asuransi tugasnya, asuransi paramedis, dokter yang merawat, kemudian sampai dia dirawat, sampai dia pulang. Biaya lab dan kami memang belum menghitung secara sama poin 3 poin tadi, bayi yang meninggal, kemudian percayaan normal dan percayaan seksual. Saya kira itu contoh saya pakai semua, contoh presentasi analisis kasus. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dari asosiasi yang dan untuk Pak Pri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan analisis kasus-kasus itu sebagai pembanding dan sebagai memperkaya khazanah bagaimana penghitungan yang idealnya yang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Fahrul, spesialis anak PAS. Ada berbagai contoh saya lihat bagus ya untuk dijadikan analisis bandingan untuk kasus sesar dan anak. Ini juga RSAB harapan kita juga sama kasusnya Pak, mirip-mirip lah. Karena nanti bisa kita bandingkan. Yang variabel terbesar saya lihat dari sisi biaya ada di APD tadi disampaikan, 26 juta sekian dengan 5 pasien. 5 juta sekian ya, per pasien. Jadi kalau dilihat dari yang disampaikan Bu Mariani tadi, itu termasuk yang tidak diklaimkan, yang tidak dimasukkan dalam lingkaran biru dengan hijau ya. Nah, ini bagaimana nanti diskusinya? Pak Wid luar biasa dari Kompartemen Persi, dari pembiayaan, terima kasih. Bapak sekalian, ini sekarang waktu diskusi, kita punya waktu masih lumayan ya. Dari ada 15-16 menit, ada sumbangan dari Dr. Fahrul 3 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi untuk Bu Yani, Pak Andi, Pak Didakto. Silakan kita standby untuk teman-teman yang mau bertanya. Saya tidak bisa melihat penanya ya di depan saya ini. Ini pertanyaan chat nih. Kalau tidak ada yang langsung kita baca yang chat aja ya. Yang penting-penting, apakah klaim untuk kasus bulan Maret dan April bisa dilakukan sekaligus? Kalau Bapak Ibu baca saja nanti KMK-nya ya, ini sudah diatur. Saya langsung jawab ya. Untuk pengurangan APD, apakah berdasarkan bantuan yang diberikan atau berdasarkan standar di UPIS? Ini mungkin Bu Mariani ya, dari Pak Merdi Sugianto. Nengok orang sana di luar. Eksploitasi pasca bumi dari upload di susah dari keluarganya kemarin sempat mahal. di kolom kedua ada kamar perawatan. Pertanyaan saya dokumen apa yang dimaksud? Kalau jenis kamar yang digunakan kan sudah ada resume, mohon pencerahan. Ini tadi ada sekitar 7 dokumen yang harus diupload ya, termasuk ruang perawatan. Ini perlu penjelasan lebih detail. Saya nggak tahu siapa yang mau jawab dia, cocok. Mungkin Pak Andi ya, Pak Andi ya. Ini dulu barangkali 2 penanya, silakan Bu Yani sama Pak Andi. Atau nanti Pak Dr. Fahrul mau nambahin, silakan. Halo Bu Yani. Menghilang. Iya, ya, tadi masih mute, masih dikunci sama Pak. Silakan Bu. Terima kasih dari Rumah Sakit Duren Sawit ya. Jadi yang pertama tentang klaim bulan Maret dan April, saya kira bisa ini dibuat ajuannya. Ya, setelah itu misalkan tanggal 1 nih berisi klaim pelayanan Maret April. Lalu setelah itu memang jedanya 2 minggu berikutnya rumah sakit bisa klaim lagi ya. Mengenai APD, ini APD ini Pak Usman, tadi yang saya buat lingkaran kuning itu, memang pemerintah juga mengadakan APD ya.
baik di Kemenkes, BNPB dan lainnya, hanya dua institusi, Kemenkes dan BNPB, itu kan di dropping ke provinsi-provinsi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan rumah sakit juga menyediakan, karena mungkin bantuan itu tidak sesuai kebutuhan. Jadi tetap kita hitung di dalam cost per day. Kita hitungannya malah satu hari itu 10 APD ya, jadi satu buah aja 300-400 ya, jadi 4 jutaan. Kali kan berapa hari, puluhan juta kalau misalnya berapa hari, betul 26 juta. Nah untuk pengurangan ini memang nanti ya belakangan pengurangan ini bantuan dari BPJS juga melihat berapa rumah sakit itu mendapatkan bantuan. Nanti harga satuannya ada di SE ya, SE bukan di PMK, bukan di KMK. Kalau nggak salah 400.000 ya per unitnya. Jadi tidak satu pasien demi satu pasien, satu demi satu pasien tidak Pak. Ini berdasarkan berapa dia menerima bantuan. Jadi nanti kalau sudah dapat total klaim misalkan 1M, terus ternyata dapat bantuan APD dropping itu berapa 100 juta ya nanti akan dikurangi klaimnya. Jadi untuk rumah sakit yang tidak dapat dropping APD seperti Dr. Fahrul misalnya, itu bisa dikeluarkan. Dia tidak akan dilakukan pengurangan kalau rumah sakitnya tidak mendapatkan. Mungkin itu ya Pak ya. Yang ini yang bawah Bu dari Mardi Sugianto mengenai kamar perawatan tuh yang di kolom 2 yang ditayangkan itu. Iya, ini nanti ada dibuat satu apa istilahnya bukti dirawat di isolasi di ICU. Nanti ini di print, di scan, diuploadkan di dalam aplikasi. Oke, clear ya. Ya. Pak, ada yang mau ditambahin? Ternyata direspon. Ya, terima kasih Pak Usman dengan APD ya. Jadi memang tadi mempertegas saja bahwa yang menjadi pengurang adalah ini APD yang donasi dari pemerintah pusat. Dan ini pun sudah kita buat default dalam aplikasi verifikasi. Jadi default itu unit costnya berapa, itu kan sudah jelas di situ. Tinggal nanti jumlahnya dipakai berapa. Jadi sumbernya nanti kita bisa mendapatkan dari Kementerian Kesehatan ataupun pusat krisis. Jadi kan sepengetahuan kami kalau distribusi APD kan terpusat, kemudian ada juga pelaporan pemakaian APD bantuan, sehingga datanya dari situ. Bisa saja apabila dalam satu pengajuan klaim tidak memakai APD donasi, sehingga rumah sakit tidak perlu khawatir untuk dilakukan pengurangan, karena dasar kami adalah harus jelas clear sumbernya dari mana. Terkait dengan yang Pak Mardi Sugianto, prinsipnya adalah Pak memberikan informasi kepada kami, pada verifikator, bahwa peserta ini dirawat di ruang perawatan apa. Jadi walaupun mungkin disebutkan di rekam medis sudah ada, tetapi yang menyatakan bahwa pasien dirawat di isolasi, contoh ruang isolasi tekanan negatif, ini tadi disampaikan Bu Yani memang harus ada statement yang dibuat oleh rumah sakit untuk diupload di ataupun di aplikasi pengajuan ke rumah sakit. Saya kira gitu Pak, terima kasih. Ya, makasih Brandi. Bapak sekalian silakan partisipan yang masih ada pertanyaan lagi Bu, admin. Sudah selesai? Ada dari Maya Hardiana. Kasus koinsiden, kasus KRL versus kendaraan. Pada pasien terkonfirm COVID, penjaminan pembayaran untuk fraktur karena KRL, bagaimana? Nah, ini yang tadi nih, ada 2 case berbeda ya. Apakah jasa raja juga menjamin, karena kalau kasus KRL, ini mungkin Pak Dr. Andi ya, ini ada coordinating benefit juga ya. Kemudian untuk kasus apa ini doa yang belum jelas confirm COVID,
PDP atau ODP, apakah cukup berdasar anamnesa keluarga kronologi sebelum meninggal? Nah, ini menjadi dasar hukumnya nanti. Silakan Dr. Andi. Ya, mungkin terkait yang pertama, kasus koinsiden, kasus KLL, memang nanti kasus ini akan berkembang ya. Jadi terkait dengan kecelakaan lalu lintas, bisa juga nanti ada kecelakaan kerja. Andai kata mungkin dia berusaha, ada kecelakaan, tentunya pada prinsipnya adalah mengacu kepada ketentuan yang berlaku saat ini existing. Ya. Kalau saat ini kan BPJS kalau ada kecelakaan lalu lintas kita sebagai penjamin kedua setelah adanya penjaminan dari jasara harja. Nah, termasuk juga untuk kecelakaan kerja. Nah, ini kan nanti ada kaitannya juga dengan BPJS ketenagakerjaan atau BPJS. Ya, artinya nanti ini masukan yang sangat bagus bagi kami, termasuk juga Kementerian Kesehatan, bahwa tentunya hal-hal ini juga akan kita komunikasikan dengan beberapa lainnya, karena dua hal ini mungkin tidak akan pasti akan ditemukan dalam perjalanannya, tetapi jawabannya adalah untuk saat ini bahwa tetap mengikuti sesuai dengan ketentuan yang ada dalam program JKN. Karena untuk peserta JKN, untuk kasus koinsiden kan kami menjamin, tapi untuk penjaminannya jika ada kasus KLL, tentunya ini akan dikoordinasikan juga dengan jasara harja. Mungkin yang pertama Dr. Usman, kemudian yang kedua mungkin nanti prinsipnya kalau kami untuk proses verifikasi untuk kasus 2 ini ke SMNKes. Artinya untuk menegakkan menyatakan bahwa pasien itu COVID, PDP atau EDP kan sudah ada ketentuannya. Nah, pertanyaannya apakah berdasarkan anamnesa saja? Nah, kita kembali mungkin ke edaran Menkes, di situ kan ada beberapa hal-hal ataupun step-step yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa klaim COVID. Mungkin bisa dilengkapi dari Yani. Terima kasih Pak Osman. Ya, terima kasih. Sebelum Bu Yani, barangkali yang nomor 2 ini juga pertanyaan bagus, karena semua pasien diperlakukan sebagai COVID dahulu ya. Ini dari Insinyur Miprahur Rahim. Jadi dia untuk awal saja masuk sudah memerlukan biaya untuk rapid test sekitar 750 sampai 1,5 juta. Kalau sakitnya sendiri yang organ itu misalnya stroke atau diabetes, bagaimana SOP yang seharusnya dan klaimnya, bagaimana di JKN, bagaimana nanti dari yang kasus yang belum COVID itu, Pak. Ini pertanyaan bagus saya pikir. Halo, ya, Bu Yani, monggo Bu. Terima kasih Pak Usman dan Bapak Ibu. Ini yang nomor 2 ya yang disampaikan oleh Pak Miprahur Rahim. Tadi saya juga sempat menyinggung ya bahwa pembiayaan di era COVID ini sangat berubah dengan besar ya. Jadi tidak hanya pada kasus-kasus COVID, tapi juga pada kasus non-COVID ya. Pada program JKN tentunya, karena sekarang rumah sakit sebagian besar melayani pasien JKN ya. Tentunya pasti ada pengaruhnya ya, dan cost ini akan melebihi apa yang dibayarkan oleh BPJS selama ini ya. Sekali lagi fenomena yang ada di lapangan untuk kasus non-COVID ini yang masih dilayani adalah kasus-kasus akut ya, kasus emergensi. Karena kalau yang non emergensi pasien itu akan menahan diri. Itulah kenapa sehingga kunjungan utilisasi di rumah sakit seperti disampaikan oleh Dr. Fahrul menurun tajam. Nah, untuk kasus-kasus yang emergensi ini bagaimana ya, seperti contohnya eksio, kasus kecelakaan tadi disampaikan ya. Jadi kebutuhan dari rumah sakit ini kan bertambah ya, adanya kewaspadaan, petugasnya harus pakai PD, masker, termasuk juga dilakukan screening ya di rumah sakit tersebut. Nah, ini memang kami akan membahas di pimpinan ya. Jadi kemarin kita memang fokus dulu dengan klaim COVID. Nah, setelah itu ini memang harus ada way out-nya ya. Nggak mungkin juga
rumah sakit berkorban gitu ya. Dan BPJS juga harus ada kebijakan khusus ya untuk ini. Dan kita pun barangkali tidak, ya nanti dicari yang terbaik lah, siapa yang dibebankan gitu ya, kepada BPJS atau kepada, kalau pasien sulit ya gitu. Jadi ini akan dipikirkan Pak Usman tentang ini yang ditanya ini Bu Yani tentang biaya iya, COVID. betul. Saya saat ini belum bisa, sekarang ya belum bisa kita jawab ya. Dan saya tahu ini rumah sakit pasti akan cepat mengambil keputusan melakukannya dan membebankan ke pasien. Karena sudah banyak juga keluhan, sudah banyak informasi ya. Pasien JKN harus membeli PD, screening, dan sebagainya. Tapi ini harus diangkat di kebijakan pimpinan Pak Usman. Ya, jadi sementara KMK 238 memang tidak menampung untuk rapid test karena dia sendiri ya. Iya. Iya, maksudnya KMK 238 itu khusus untuk kasus COVID. Tapi ini kan di luar COVID, ya. Iya. Ya, itu dulu barangkali Pak Usman. Baik, Bu Yani. Terima kasih. Ada lagi Mas, kayaknya ada dari kita masih punya waktu 6 menit, kita habiskan 3 menitan ya. Selebihnya saya akan lempar ke Patri untuk menutup acara ini. Apakah pasien rawat jalan harus seluruhnya dilakukan DL dan torak dalam satu episode pelayanan? Bagaimana dengan pasien confirm COVID-19 namun pasien klinis dalam kondisi baik? Tidak perlu rawat inap, cukup isolasi mandiri. Nah ini bagaimana? Pasien hanya datang untuk swab ulang untuk evaluasi. Dijamin Kemenkes kah atau rawat jalannya hanya konsul dan swab saja? Nomor 2, untuk pasien rujukan COVID-19 apakah harus terinput dalam sisrut? Ini kayaknya Bu Yani lagi cocok untuk jawab ini. Silakan Bu Yani. Ya, ini kembali lagi kepada standar pelayanan yang harus diikuti ya. Jadi yang rawat jalan memang protokolnya untuk yang suspek COVID harus dilakukan minimal darah lengkap dan fototora. Jadi kebijakannya Kemenkes akan mengganti kasus rawat jalan kalau melakukan pemeriksaan lab darah lengkap dan toraks dan ada buktinya. Jika tidak, Kemenkes tidak menggantinya. Kalau yang isolasi mandiri tentunya ya tidak digantikan ya oleh pemerintah. Yang nomor 2 Bu, yang terinput ke Nomor sirkuit. 2, nah ini mungkin yang bisa jawab sebetulnya teman di Yankes ya, tapi semangatnya sih harusnya diinput dalam Fisrute. Oke, kita kesampingkan dulu, nanti Pak Andi barangkali bisa tambahkan ya. Apa solusi untuk klaim pasien ODP rawat jalan yang terlanjur dilayani namun tidak dilakukan prosedur langsung torak? Mungkin udah lewat ini baru. Jadi hanya lab doang. Ya, moga Bu. Ini dari... Ini KMK-nya maupun surat edarannya sangat jelas. Torak dan lab gitu ya. Harus torak dan lab ya. Dan ada dokumennya. Pak. Dan ada bukti pendukungnya ya. Pak Andi mau tambahkan? Saya coba ngirim. 1 minute again. Sekarang hampir sebulan ya. Mungkin gini Dok, yang terkait dengan tadi ya, pertanyaan UDP rawat jalan, prinsipnya adalah sesuai dengan Kemenkes dan Kemenkes, dan ini juga nanti akan terbaca pada saat rumah sakit mengirimkan berkas klaim. Pada saat menerima klaim itu akan terbaca secara sistem. Jadi umpamanya yang dilakukan pemeriksaan hanya laborat aja, itu sudah akan muncul notifikasi. Foto saya kirim grup kita aja. Jadi artinya memang ini karena sudah ada standar pelayanan, harapannya adalah rumah sakit menginput dan mengajukan sesuai dengan standar tersebut. Kan ada Marsius bareng-bareng, jadi nggak apa-apa. Terima kasih Pak Andi, Bapak sekalian. Ini masih banyak pertanyaan saya yakin, tapi diskusi kita harus kita selesaikan karena waktu kita sangat terbatas, tinggal 3 menit. Saya akan minta waktu dari Dr. Suryatoro untuk
sedikit nanti memberikan arahan akhir sebelum ini ditutup. Saya atas moderator, terima kasih atas semua partisipasi dari seluruh partisipan, narasumber, admin di Jogja dan juga di Indo Healthcare Forum, di Kesindo. Semuanya saling bahu-membahu terjadinya acara ini. Saya mau langsung ke Dr. Supriyantoro. Pak Pri, apakah ada di media ini? Halo? Ya Pak Usman, terima kasih banyak. Alhamdulillah, kedengeran suaranya. Tapi wajahnya nggak ada, Pak. Wajahnya ngumpet. Baik Bapak sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya. Pertama kepada Pak Usman selaku moderator, kepada para pembicara, ada Bu Yani, Pak Wid, dan Pak Andi, serta Pak Afrul, Direktur Kemuliaan. Saya kira menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Semoga dari sekian banyak kesulitan-kesulitan bisa makin meningkatkan pencerahan dalam upaya melakukan proses klaim. Kita tahu bahwa di lapangan banyak sekali dinamika dan variasi kasus. Seperti tadi dicontohkan dalam beberapa pertanyaan yang sudah barang tentu tidak mudah. Bu Yani tentunya akan lebih. Ada hotline-nya nggak Bu Yani? Halo Bu Yani. Iya, hotline-nya memang ada untuk tim IT itu ada komunitasnya. Di emailnya Inasi Bijis biasanya. Oh iya. Ya, saya pikir karena memang kenyataannya kasus di lapangan sangat banyak dan tidak semudah itu untuk melakukan memasukkan dalam klasifikasi dalam pengisian iklim ini. Tetapi saya yakin insya Allah dengan diskusi ini paling tidak bisa sedikit membantu untuk meningkatkan kecepatan teman-teman. Apalagi tadi pada awal dikatakan Bu Yani baru 28 rumah sakit ya Bu Yani ya? Ya. Iya, yang masuk ke Yankes 28 rumah sakit. Tadi menurut BPJS ada 62 rumah sakit. Diperkirakan 62 ya. Ya, moga-moga paling tidak dengan webinar ini bisa membantu teman-teman rumah sakit mempercepat klaimnya, karena memang di antara rumah sakit juga antara lain mengalami kesulitan. Setiap pagi diskusi dengan salah satu rumah sakit, juga Dewan Pengawas itu, ternyata memang tidak selalu NIK itu KTP itu diambil fotokopinya, sehingga mengalami masalah. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Semoga apa yang dilakukan oleh webinar mudah-mudahan Ya, jam 3 balik ya. berorientasi, bermanfaat, dan terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, dan para peserta. 3.000 lebih tadi saya tidak tahu seberapa jauh sudah yang ikut, dan tentunya kami sebagai panitia mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu nanti pada hari Selasa minggu depan, seperti kita akan melakukan webinar antara lain akan menindaklanjuti dan mendiskusikan surat edaran yang baru dari Menkes untuk melakukan pendalaman. Kepada Bapak Ibu semua, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya mau ikut webinar. Terima kasih. Bu Yani, terima kasih. Awit, Pak Dr. Faru, Andi, terima kasih. Ya, MKUGM langsung ambil alih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti webinar pada sore hari ini, dan kita akan bertemu lagi Selasa minggu depan dengan topik yang berbeda. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you ya, deh.